Oke, kita akan next ke acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab sesi yang kedua. Iya nih Kak, boleh kita lanjutkan. Karena gimana, karena tadi udah ada banyak yang bertanya ya, jadi kita akan melanjutkan saja untuk penanya yang sebelumnya. Kalau tidak salah Kakak mencatat ada 3 orang. Di bawah dari pertanyaan dari tadi ada Nelly, Takbiratul Ihram, dan juga Nur Hayati. Kemudian di bawahnya ada Ummu Hikmah, kemudian Aulia Syafitri, dan Tessa Maharani. Apakah benar di kolom chat tadi terakhir di bawah pertanyaan? Silakan. Benar, Kak Denas. Ya, Kak. Baik. Silakan untuk ketiga orang yang tadi yang disebutkan, mohon bersiap-siap untuk menyampaikan pertanyaan. Dan mohon mikrofonnya untuk disesuaikan kembali ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan sesi yang kedua yang pertama ada dari Ummu Hikmah. Silakan untuk pertanyaannya disampaikan dengan mengaktifkan audio dan videonya. Baik, Bismillah, izin bertanya Kak. Jadi tadi tuh beberapa materi pengetahuan tentang lembaga Al-Huriyah itu masuk sih ke saya, cuman ada beberapa pertanyaan. Mungkin dirangkumnya gini Kak. Jadi apa sih Kak kendalanya? Biasanya yang secara umum tuh kendala apa sih yang dialamin sama masing-masing lembaga yang tadi gitu Kak. Jadi tuh masalah dari kayak pelaksanaan program itu biasanya yang jadi permasalahan biasanya itu apa, entah dari pesertanya gitu atau dari pengurusannya. Nah itu biasanya kan bisa berpengaruh terhadap kinerja gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu kendalanya, harapannya nanti bisa menyesuaikan. Terima kasih baik. Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak untuk Ummu Hikmah atas pertanyaannya tadi ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Aulia Syafitri. Boleh disampaikan untuk pertanyaannya, Aulia? Oke Kak, perkenalkan nama saya Aulia Syafitri. Kak mau nanya buat yang Pusaka Al-Huriyah, kan itu ada program kerjanya itu kan ada kayak ngepost one day one hadis yang kegiatannya itu banyak di Instagram. Nah terus ada nggak sih Kak kira-kira masalah sama atau sesama anggota pusaka kalau misalnya buat desain gitu, misalnya ganti-gantiannya gimana gitu Kak? Apa sih kayak sistemnya gitu Kak? Oh, sistem pembuatannya ya. Baik. Ya. Ya Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama untuk Aulia atas pertanyaannya tadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Tessa Maharani. Silakan untuk saudari Baik, Kak. Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Maharani, IPB angkatan 57. Izin bertanya, Kak. Saya punya 2 poin pertanyaan. Untuk yang Pusaka Al-Huriyah, selain bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, postingan di IG itu apakah bisa berlandaskan dari pemikiran atau ide-ide kreatif dari para pengurus Pusaka Al-Huriyah ini? Dan yang kedua, Kak, dari yang disampaikan Kakak Firdaus tadi, dari pengurus Birena, pembagian kelasnya itu kan berdasarkan tingkatan umur, yaitu anak dan remaja tadi. Nah, apa saja sih Kak yang diajarkan dan bagaimana sistem pembelajaran? Baik Kak, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk para penanya tadi ya dari Ummu Hikmah, Aulia, dan juga Tessa atas pertanyaannya. Kakak coba rangkum kembali pertanyaannya. Dari Ummu Hikmah yang pertama yaitu pertanyaannya untuk semua lembaga berarti ya tadi keempat lembaga tadi. Apa sih Kak mungkin masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lembaga baik dari prokernya Kak ataupun dari pihak intern dari pengurusnya sendiri seperti itu ya. Kemudian dari Aulia khususnya untuk lembaga pusaka kan tadi ada postingan terkait one day one hadis kemudian juga dan yang lainnya apakah terkait sumber-sumbernya itu memang berfokus kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah atau bolehkah dari pemikiran atau indikatif dari para anggota lembaganya seperti itu ya. Kemudian dari yang ketiga dari Tessa Maharani, pertanyaan yang pertama untuk pusaka ya. Iya Kak. Untuk dari Tessa tadi
Pusaka yang mana pertanyaannya? Apa? Ya, yang benar Kak, yang dari yang berlandaskan pada Al-Quran atau As-Sunnah itu tadi. Itu yang pertamanya. Oh, yang pertama. Iya, iya. Kalau yang dari Aulia tadi mohon maaf sepertinya Kak belum tercatat nih. Oh, jadi untuk yang pertanyaan Oh, iya. Aulia itu, apakah postingan ketika mempost postingan pusaka itu mengalami kendala atau dan sebagainya? Jadi terkait pembuatannya itu bagaimana itu sistemnya gitu? Oh, siap-siap. Ya benar Kak. Mohon maaf ya tadi sebenarnya Kakak terlewat. Ya baik, itu tadi dari ketiga pertanyaan. Untuk yang pertama mungkin bisa dijawab ya kakak-kakak dari penyampai tadi dari para ketua lembaga. Boleh dijawab terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ummu Hikmah. Dari kurang lebih untuk dijawabannya 1 menit ya Kak. Dari tiap tempat lembaga. Boleh disampaikan. Dimulai dari lembaga mana dulu Kak? Ada yang mau menjawab? Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Ya benar. Benar sekali ya teman-teman. Perlu diingatkan ya dari kakak panitia mengisi presensi yang ada tertera di kolom chat komentar. Baik, kakak dari lembaga sudah siap untuk menjawab pertanyaan pertama dari lembaga Aulia Care dulu deh Kak, boleh. Dari Ahaker mungkin tadi belum ada muncul nih, boleh. Dari Kak Adrian. Izin off cam juga ya. Ya, siap Kak. Untuk problem sendiri, yang pertama pastinya terkait pandemi ini ya. Jadi tujuan utama dari yang kita inginkan itu, yang kami inginkan itu belum bisa tercapai gitu. Dan kedua, karena Al-Hurriyah Care ini baru, sebenarnya teman-teman yang nantinya akan tergabung itu juga bisa ya untuk memasukkan nilai lagi gitu. Ibaratkan karena baru ya, jadi nilai itu masih abu-abu gitu. Maksudnya nilai itu apa sih yang pengen dilaksanakan dengan Al-Hurriyah Care gitu. Walaupun sebenarnya udah ada gitu ya, udah ada nih sebenarnya. Nah jadi kalian tuh bisa di sini berkontribusi sebagai lembaga baru ya. Maksudnya menjadi perintis lembaga baru gitu. Walaupun sebenarnya udah angkatan 2 ya, sama seperti pusaka. Tergantung sih nanti pusaka gimana. Terus yang ketiga itu pastinya terkait tujuannya yaitu bisa jadi ada tambahan atau perubahan gitu. Oke, mungkin kalau dari saya itu. Ya, jazakallahu khair Kak atas penyampaiannya. Selanjutnya dari lembaga Birena Aulia, boleh Kak terkait pertanyaannya pertama tadi dari Ummu Hikmah. Oke, baik. Jelas ya suaranya ya? Jelas Kak. Oke, baik. Kendala. Oke. Tapi mungkin apa ya, kalau kakak ngejawabnya agak berbeda ya, gitu. Sebenarnya kendala itu ada karena kita menganggap itu kendala, ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kakak membahasakannya adalah bukan kendala, itu adalah tantangan gitu ya. Itu adalah tantangan. Kalau di Birena sendiri, tantangannya adalah perbedaan itu sendiri, gitu. Perbedaan itu sendiri. Misalkan nih, ada beberapa tingkatan-tingkatan gitu ya. Secara tidak langsung, walaupun sudah dibagi-bagi gitu ya, ada titik atau waktu di mana pembina itu ada halangan hadir gitu, sehingga harus di cover atau harus di handle oleh pembina lain gitu, sehingga penyesuaian itu kalau di Birena sendiri yang perlu menjadi titik perhatian gitu, titik perhatian sendiri gitu untuk pembina sendiri gitu. Karena misalkan Ahadan gitu, misalkan Ahadan sudah dibagi ya kelompok-kelompoknya, tapi pembina yang bersangkutan ada halangan akademik misalkan, tentu harus di cover atau ada kelompok yang digabungkan gitu. Intinya sangat dinamis gitu. Nah, intinya tantangannya sendiri adalah pada perbedaannya itu sendiri. Itu sih singkatnya itu. Kak, bisa sekalian untuk menjawab pertanyaan dari Tessa mengenai apa saja sih yang diajar di Birena dan sistem atau mekanismenya itu seperti apa? Oke, baik.
Kalau apa saja yang diajarkan secara singkat itu dibagi dua ya. Ada biru atau bimbingan ruhaniyah, ada bi'ah atau bimbingan Qur'aniyah. Kalau biru sendiri itu adalah secara singkat adalah pembelajaran tentang sejarah-sejarah Islam, nilai-nilai Islam gitu yang fundamental untuk anak-anak. Kalau bimbingan Qur'aniyah itu belajar tahsin ya, belajar tahsin tentunya disesuaikan bagi santrinya sendiri. Mungkin kalau yang remaja sudah ada beberapa yang tahsin 1 atau pratahsin. Kalau yang SD kelas 1 misalkan ada yang masih ikro gitu. Intinya itu disesuaikan. Tapi kalau secara umum yang disampaikan adalah dua itu. Gitu. Untuk sistem pembelajarannya ini hampir sama kayak yang tadi ya, pertanyaan yang tadi di awal. Jadi sistemnya adalah belajar kelompok. Jadi metode sharing gitu, dan di Birena juga penekanannya adalah pendekatan pada adik gitu. Jadi manggilnya kalau Birena itu kakak dan mbak gitu. Jadi harapannya bisa kayak sedekat mungkin gitu sama adik gitu. Sistemnya kayak gitu, kurang lebih gitu. Sharing gitu di kelompoknya. Itu sih. Singkatnya begitu. Apakah ada yang perlu di ini lagi? Siap. Alhamdulillah sudah terjawab dari Kak. Ya, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih dalam lagi nih, silakan ya teman-teman terjun aja langsung gitu, gabung ke lembaga-lembaga terkait yang teman-teman emang udah rasa-rasa mau perlu membantu menyembahkan aspirasi teman-teman ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke. Ya. Terima kasih Kak Daus atas jawabannya Kak. Oke, baik. Ke lembaga LPK Pusaka akan ada beberapa pertanyaan dari Kakak LPK, Kak Tarmudi terkait pertanyaan dari Ummu Hikmah, boleh mungkin dijawab Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ummu ya, terkait masalah apa saja yang dihadapi kayak gitu. Karena Anda yakin semua organisasi ataupun komunitas itu punya jalan ninjanya masing-masing ya teman-teman sekalian. Tapi ujian ataupun masalah yang datang itu jadikan sebagai tempat untuk teman-teman sekalian mengupgrade diri ya. Kalau LPK, alhamdulillah pas waktu kemarin semenjak adanya COVID tuh upgrade kemampuan yang kami alami yaitu sangat terasa gitu ya. Bahwasanya yang tadinya sekolah Quran itu offline, sekarang mengharuskan untuk go online gitu ya teman-teman sekalian. Adapun untuk sama-sama kita perjuangkan juga hal yang akan jadi perenungan bagi kita adalah mungkin dari rasa ataupun diri masing-masing ya, komitmen ataupun diri masing-masing. Karena sejatinya misalkan kesalahan ataupun hambatan yang terjadi itu sebenarnya bukan dari sistem, tapi pada diri kita masing-masing. Itu sebenarnya teman-teman sekalian. Namun percayalah bahwasanya Allah juga sudah menjanjikan bahwasanya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi jangan katakan kepada Allah, saya mempunyai masalah. Gitu. Tapi katakan kepada masalah bahwa kita mempunyai Allah gitu yang maha besar. Jadi intinya segala permasalahan ataupun hambatan jadikan sebagai ajang untuk teman-teman mengupgrade diri. Dan intinya inovatif dan adaptif itu kuncinya teman-teman. Dan tingkatkan segala kemampuan dalam hal kebaikan. Sekian dari Ane. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ana serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Insyaallah. Jazakumullah khair Kak atas tadi jawaban penyampaiannya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih Kak Rifan dari untuk pusaka ya Kak? Ya, untuk pusaka ini ada 3 pertanyaan. Iya, benar. Yaitu kendala yang dialami lembaga pusaka, kemudian terkait mekanisme pembuatan postingan pusaka, dan juga kreatifnya ya Kak. Apakah sumber pos boleh dari pemikiran pengurus atau hanya terfokus dari Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu? Boleh untuk Kak Vino dipersilakan untuk langsung menjawab Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kakak menjawab itu, kakak akan bacakan satu kutipan dari Ustaz Salim Abdillah, yaitu tentang ukhuwah, amanah, dan dakwah. Ada 3 kata yang bila didendangkan akan terasa sejuk menghidupi hati, nyaman menenteramkan sanubari, dan biarkan iman mengantarkan sang fakir menapaki tangga-tangga ukhuwah bersama berpadu rasa dalam menjalankan amanah antara seorang pemikul deban dakwah yang panjang jalannya ini, teman-teman. Yang mereka lakukan tidak lagi sebatas menanggung beban atau sekedar perasaan saling memahami, apalagi sekedar saling mengenal. Yang mereka lakukan di setiap interaksi kerjanya adalah saling berlomba-lomba mendahulukan saudaranya agar beristirahat lebih awal. Dan mereka bersedia untuk menyelesaikan amanah saudaranya yang lain. Karena tidak ada iftar dalam hal dan pengorbanan dalam barisan dakwah ini. Karena ukhuwah adalah motor dari pergerakan kita gitu. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Kak Daus, Kak Hadian, Kak Tarmudi gitu. Ya setiap lembaga itu punya tantangan gitu. Tapi jadikanlah tantangan itu sebagai stimulan kehidupan kita untuk meningkatkan naluri kepahlawanan kita gitu. Kalau dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 22, Kak bacakan artinya, dan tatkala orang-orang beriman melihat golongan-golongan yang saling bersekutu itu dalam menghadapi orang-orang beriman, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan gitu. Begitu teman-teman. Jadi segala rintangan, segala masalah itu ya ada gitu. Selalu ada jalan keluarnya, dan itu adalah cara Allah untuk membentuk kita, untuk mengabdi kita gitu. Kalau masalah di pusaka sendiri mungkin dari segi komunikasi mungkin kurang gitu kan, sehingga poster yang telat atau koordinasinya yang kurang antar pengurus gitu kan. Karena memang komunikasi di situ. Jadi kalau ada salah satu yang mungkin membuat kita tidak sanggup atau mungkin ada hal-hal uzur yang dapat mengganggu itu, sampaikan kepada teman kita biar teman kita menggantikan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, satu lagi, tadi apa pertanyaannya? Terkait pertanyaannya, yaitu mengenai kendala yang dialami, terus mekanisme pembuatan postingan pusaka, dan sumber postingan tersebut apakah boleh dari pemikiran pengurus, atau hanya terfokus dari Al-Quran dan Al-Hadis? Gitu? Ya, kalau untuk postingan pusaka lebih bagusnya sebenarnya yang media yang harus menjawab, tapi kakak mungkin menjawab sedikit di sini. Kalau tidak salah media itu membagi setiap orang itu, media itu cuma ada 7 orang doang orangnya, dan setiap orang itu sudah dibagi. Seperti kadifnya itu bagian untuk IG, setelah itu ada tekdifnya itu bagian odoh, bagian mengurus odoh, ada Fahruri sama Lala itu bagian dari one minute video. Kalau Dina itu tidak salah bagian dari pusaka story. Kalau siapa lagi ya? Citra itu juga bagian dari pusaka story juga. Ada Ardia kayak bagian dari Al-Kahfi dan sebagainya. Siapa lagi? Satu lagi, iya Fahruri sama Lala. Ya, itu kalau nggak salah. Ya cuma karena 7 orang, karena keterbatasan juga ya. Kalau untuk poster kajian dan sebagainya itu dari ya mereka bekerja sama kalau poster kajian. Itu mungkin yang dapat. Setelah itu satu lagi untuk postingan apakah boleh pandangan pribadi, subjektivitas dari kita gitu. Kalau teman-teman lihat 1 minute video itu mereka kayak mengambil hikmah dari sebuah kajian aja. Kalau 1 minute video. Kalau hadis kan jangan sampai mereka menjadi orang yang ya kita bukan orang faqih gitu. Jadi orang yang ahli hadis gitu. Jangan sampai mereka menafsirkan hadis. Karena itu kita cuma benar-benar hadis doang gitu. Mengenalkan kepada masyarakat umum tentang hadis-hadis gitu. Bahwa Rasulullah hadis-hadis sahih gitu. Bukhari Muslim gitu. Setelah itu ada pusaka benang senja juga kayak gitu. Jangan sampai mereka ya sebenarnya awal-awalnya itu ada itu pendapat pribadi mereka, tapi bukan pendapat pribadi mereka, tapi mereka ambil mungkin dari kajian seperti itu. Ada awal-awal, tapi sekarang
cuma mereka mengutip dari mungkin Umar bin Khattab, Ibnu Athaillah gitu dan sebagainya gitu. Kakak cuma takut nanti mereka kalau pendapat pribadi ya segala pertentangan di pendapat pribadi kita gitu, nggak ada yang mendasarinya gitu, teman-teman. Kalau untuk yang pustaka story, yang bacaan-bacaan untuk meningkatkan semangat itu baru sepertinya itu bacaan dari buku. Kalau Dina kayaknya dibaca dari buku, dirangkum jadi pustaka story, atau mungkin dari kajian mungkin seperti itu. Tapi masih ada kurangnya yang dari kakak untuk untuk media, karena kurang dari press release-nya gitu. Jadi setiap kegiatan kita itu nggak ada post kegiatannya ada input, proses. Coba kita cuma sampai di input dan proses, postnya nggak ada gitu, nggak ada penampilan press release-nya ke masyarakat gitu. Udah berlangsung kajian ini gitu, tidak ada. Atau mungkin ya itu kurangnya mungkin dari kita. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan untuk angkatan ke depan tuh. Itu mohon maaf dari kakak apabila ada salah-salah kata, itu mungkin dari kakak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup ya. Moderator, boleh saya menambahkan sedikit? Oh, boleh. Boleh, Kak. Oke, baik. Oke, izin menambahkan sedikit ya, teman-teman. Saya teringat ya dari kata-kata Tarmudi ya tadi ya, yang tahsin go online gitu ya. Sama pun dengan lembaga-lembaga lain gitu, seperti Birena dan lain-lain gitu ya. Karena kondisi gitu ya. Sebenarnya online itu bukan alasan karena adu keren, enggak teman-teman. Karena memang dakwah ini harus tetap berjalan gitu. Pun di Birena di online ini tantangannya kan pandemi ya sekarang ya. Tetapi kita sebagai lembaga dakwah harus menyediakan pelayanan. Dakwah harus tetap berjalan gitu. Maka kalau di Birena lagi dicoba gitu ya, lagi belajar menyesuaikan untuk ahadan itu diadakan secara online gitu. Kemarin sempat via Zoom, via grup WhatsApp gitu. Intinya semangatnya tetap satu gitu. Bagaimana dakwah itu tetap berjalan gitu, apapun kondisinya gitu. Karena kondisi itu adalah hal-hal yang pasti berubah gitu. Nah, kita di lembaga bagaimana mengekrit itu dakwah tetap berjalan, tetap cantik gitu ya, tetap relevan sesuai kondisi yang ada. Itu sih, gitu. Terima kasih Kak Daus. Jazakallah khair Kak tadi atas tambahannya. Ya, jadi mau disampaikan kembali, apabila masih ada banyak pertanyaan bisa di follow terus akun media sosialnya. Jadi di sana tercantum kontak person dan bisa di DM langsung, jadi bisa ditanyakan di sana gitu ya. Ataupun langsung join aja gitu ya ke ibaratnya yang sudah memiliki ketertarikan terhadap lembaga tersebut, silahkan gitu ya. Ya, teman-teman, ini juga ada tambahan dari kakak panitia, katanya insya Allah nanti di hari Rabu Kamis ya kalau tidak salah, teman-teman yang tadi mungkin masih ada pertanyaan nih atau tadi yang udah izin bertanya tapi belum terjawab, insya Allah nanti dari kakak-kakak ketua lembaga ini bakalan diundang ke grup WA-nya. Di situ nanti teman-teman bisa lebih bertanya lebih ini lagi ya pada hari Kamis dan Jumat ya kalau tidak salah katanya seperti itu. Jadi nanti teman-teman tetap stay tune aja di grup WA-nya. Nanti kalau misalkan yang belum terjawab di sini boleh ditanyakan dilanjutkan di grup WA-nya seperti itu. Ya itu mungkin untuk sesi tanya jawab Kak Rifan. Selanjutnya kita apa nih? Kita lanjutkan ke acara selanjutnya.